Makin lama kita berdiri sholat, maka makin afdol sholat malam itu. Artinya membaca banyak ayat, gitu ya. Kami sudah pernah sampaikan ada fatwa ulama membolehkan seseorang kalau sholat sunnah untuk memegang mushaf, ya, Al-Quran. Atau kalau kita mungkin sekarang aplikasi Al-Quran di handphone. Jadi supaya misalnya nanti malam Bapak Ibu mulai dari awal surah Al-Baqarah misalnya, ya. Kita komitmen mau baca misalnya 10 ayat atau 100 ayat. Kalau 100 ayat misalnya berarti per rakaatnya 10 ayat, ya. Sampai di rakaat ke-10 sisanya satu rakaat witir baca Al-Ikhlas, gitu ya. Atau Anda mau baca 10 ayat, 20 ayat, 3 terserah. Kalau 10 ayat berarti per satu rakaatnya satu ayat. Gak apa-apa bagi orang yang pertama memulainya bisa dengan itu, ya. Walaupun komitmen seseorang kalau dia sudah rutin mengerjakan sebuah ibadah, dia menambah kualitas dan kuantitasnya kalau bisa ditambah kuantitas atau jumlahnya. Nah nanti atau juga hadis dijelaskan tentang masalah sholat malam itu, orang kalau sholat dengan 10 ayat itu dapat pahala. Orang kalau baca 100 ayat lebih besar lagi. Orang kalau baca 1000 ayat lebih besar lagi pahalanya. Yang ada motivasi itu, ya. Al-Quran 6.300 sekian ayat. Berarti kalau kita baca misalnya orang sudah sampai pada level 100 ayat per malam. Ini biasanya orang kalau sudah rutin, ya. Sudah setahun, 3 tahun, 10 tahun dia sholat malam, biasanya dia bisa saja. Karena sudah terbiasa ringan bagi dia ibadah itu. Kalau dia baca 1000 ayat per malam, berarti hanya 7 hari dia sudah mengkhatam Al-Quran. Jadi sholat malamnya 6-7 hari sudah bisa mengkhatam Al-Quran. Kalau dia baca 100 ayat, nah itu berarti tinggal dikali jumlah per malamnya, ya. 100 berarti dia butuh 60 hari sekian atau kurang lebih 2 bulan untuk mengkhatam Al-Quran dengan sholat malamnya. Nah ini menandakan berarti ada pola seperti ini yang bisa kita terapkan, ya. Di sini disebutkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud bilang, saya pernah sholat malam dengan Nabi SAW, berarti menandakan boleh sholat berjamaah, dan saya hampir melakukan hal yang buruk. Waktu ditanya, apa yang Anda lakukan kalau Anda yang suka yang buruk itu apa? Beliau mengatakan, saya hampir meninggalkan Nabi yang sedang sholat, gitu kan? Karena terlalu lama beliau berdiri. Gitu ya. Dan ini berarti adanya anjuran untuk memperlama sholat malam itu. Ya, tentu saya selalu berbagi dan saya ingatkan kembali, kalau Anda baru mau lakukan sholat malam ini, artinya selama ini terputus-putus sholat malamnya, tapi sebulan mungkin 4-5 kali atau sepekan mungkin cuma sekali misalnya atau 2 kali, maka saran kami tentu Anda sholat mungkin 20 menit, ya, sebelum subuh, ya, sehingga Anda bisa membaca beberapa ayat dan ringankan, ya. Nanti pelan-pelan baru pindah mundur setengah jam, kemudian pindah 45 menit, nanti 1 jam. Nanti lama-lama Anda bisa mengerjakan sholat malam lebih dari 1 jam biasanya, ya. Kalau orang mau membaca banyak ayat, tapi itu jadi ringan karena dia sudah terbiasa. Hadits nomor 1183 selanjutnya, ini merincikan lebih panjang lagi tentang Nabi memang kalau sholat malam itu lama sekali, ya. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftataha al-Baqarah, faqultu yarka'u indal mi'ah, thumma madha faqultu yusalli biha fi rak'atin famadha, faqultu yarka'u biha, thumma iftataha an-nisaa faqara'aha, thumma iftataha al-Imran faqara'aha, yaqra'u mutarassilan. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah, wa idza marra bi su'alin sa'al, wa idza marra bi ta'awudin ta'awwad, thumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim, fakana ruku'uhu nahwan min qiyamih, thumma qala sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamd, thumma qama tawilan qariban mimma raka'a, thumma sajad faqala subhana rabbiyal a'la, fakana sujuduhu qariban min qiyamihi." Terjemahan hadis yang panjang ini adalah Hudzaifah berkata radhiyallahu anhu, pada suatu malam saya pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memulai bacaannya dengan membaca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 286 ayat, gitu ya. Beliau membaca lengkap semuanya, ya. Aku berkata dalam hati, kata Hudzaifah, beliau akan ruku pada ayat ke-100-nya. Ternyata beliau terus membaca. Aku berkata dalam hati, mungkin beliau akan membaca surah ini sampai selesai dalam 1 rakaat. Ya, maksudnya selesai 286 ayat, beliau akan ruku. Ya. Ternyata beliau masih terus membaca.
Aku berkata dalam diriku, beliau akan ruku, namun beliau malah menyambungnya dengan An-Nisa sampai selesai. Kemudian beliau menyambungnya lagi dengan Al-Imran sampai selesai. Ya, beliau membacanya dengan tartil, pelan-pelan. Ya, bila beliau membaca ayat berisi tasbih, Allah menyuruh seperti sabbihisma rabbikal a'la, itu kan disuruh bertasbih. Maka beliau bertasbih. Tadi itu tentu sabbihisma rabbikal ini sebagai contoh saja ya. Tapi dalam Al-Baqarah, dalam Al-Imran, dalam An-Nisa ini banyak perintah Allah untuk bertasbih. Bila beliau membaca ayat permohonan, ada misalnya permohonan tentang surga ya, maka beliau memohon